Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo para Senin Wage, kali ini aku ingin membuat pembacaan untuk kalian para Senin Wage, apa yang akan terjadi dalam kehidupan para Senin Wage di sepanjang 2026. Kita langsung shuffle kartunya, kita lihat energi apa yang akan terbaca di sini, baik itu untuk kehidupan, karir, asmara, kesehatan, ya. Kita lihat semuanya. Oke, para Senin Wage di sepanjang 2026. Ini tahun pelepasan, tahun kebangkitan diri, ya. Jadi kalian itu harus melepaskan pola lama, ya, supaya kalian itu bisa masuk ke fase baru, ya. Jadi ada ikatan lama, emosi, kebiasaan, hubungan, ketergantungan, ya. Itu memang harus dilepas supaya kamu itu bisa benar-benar masuk ke fase baru di 2026, ya. Banyak momen yang dibangun di 2026 ini oleh keadaan yang tidak nyaman, tapi akan sangat penting dalam kehidupan kalian. Di awal tahun itu akan merasa terjebak, merasa capek secara mental, seperti ada jalan di tempat, ya, ngestak, ya. Dan nanti ketika di pertengahan tahun itu akan ada kesadaran besar, keputusan penting, kayak kamu itu nggak mau hidup gitu-gitu aja gitu loh, ya. Itu akan muncul di 2026 pertengahan, dan di akhir tahun kalian itu akan berani memulai ulang meskipun masih ada rasa ragu, ya. Jadi di 2026 ini memang tahun supaya kalian itu berani memilih diri sendiri, bukan menyeimbangkan atau menyenangkan energi orang lain, ya. Lalu untuk karir, di sini ada proses belajar dan membangun ulang karir, ya. Ada kerja mandiri, ada usaha kecil, ada hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang di bidang kreativitas, ya, komunikasi, ya. Itu akan sangat cocok di 2026, ya. Dan ada potensi juga jadi penggerak di sini, atau mungkin kalian itu bakal dapat jabatan, ya, atau kalian itu bakal mimpin sebuah tim di 2026. Tapi ada fase keuangan yang seret karena perubahan kerja, ya. Jadi meskipun ada kenaikan jabatan, tampaknya kebutuhan kalian itu jauh lebih besar nantinya, ya. Dan ingat, jangan gengsi minta bantuan atau kolaborasi dengan orang-orang di sekitar kalian untuk supaya tidak terlalu menjadi beban dalam karir, ya. Lalu untuk keuangan, ini memang masih terbaca fluktuatif, ya, naik turun. Kadang ada pemasukan, tapi juga ya itu tadi, karena kebutuhan di 2026 ini jauh lebih besar tampaknya, ya. Jadi akan lebih cepat habis, ya. Jadi kayak rasanya kok kurang terus ya gitu loh, ya.
Itu cukup kuat ya, perasaan kurangnya ini di 2026. Dan ingat, jangan terlalu fokus di uang besar, tapi fokus di kestabilan keuangan dulu ya. Jadi jangan berpikir tentang uang besar dulu. Boleh memang, tapi disarankan untuk menstabilkan keuangan kalian dulu supaya uang besar ini bisa cepat masuk. Dan memang ada hal yang tampaknya kalian itu diingatkan, yaitu jangan remehkan peluang kecil. Meskipun itu kecil, itu akan sangat berguna untuk pemasukan atau untuk keuangan kalian di 2026. Dan tahun ini itu kayak tahun belajar manajemen uang dan prioritas memang ya. Dan untuk asmara kalian yang single mom, single dad, janda, duda, jomblo ya, kamu itu kayak semakin selektif ya. Hati kamu itu kayak ketutup karena kamu itu kayak bikin benteng gitu loh ya. Memang di sini ada luka batin yang belum pulih ya. Tapi di sini ada koneksi batin dengan seseorang yang cukup kuat ya. Dan kalian itu akan menjalani kehidupan hubungan dengan tenang tapi cukup dalam, bukan dengan hal-hal heboh. Jodoh datang ini ketika kamu itu tidak memaksakan tapi sudah jujur pada diri sendiri. Jadi pembacaan hubungan ini akan terjadi ketika kalian sudah tidak lagi memaksakan diri, sudah jujur pada diri sendiri, sudah memulihkan luka batin ya. Itu maka jodoh akan segera datang. Dan untuk kalian yang berpasangan, ada konflik ego, salah paham, silent treatment ya. Hubungan kalian itu diuji lanjut dengan kesadaran baru, atau kalian memilih menyelesaikan ya segala konflik, segala ego ya. Jadi di sini memang harus sedikit hati-hati kalau mau melanjutkan ya, karena rawan konflik di 2026. Dan di 2026 ini memang menentukan ya. Kalian itu bakal naik level buat lebih dewasa atau berpisah demi kesehatan mental gitu loh. Dan untuk asmara kalian yang menikah, fokus ke urusan praktis ya. Ini kalian itu fokus ke uang, kerja, tanggung jawab gitu loh. Dan ada komunikasi yang memang perlu diperbaiki. Hindari saling menyalahkan, hindari saling merasa dirinya benar, hindari saling mencari siapa yang lebih berjuang ya. Tapi di sini kalian itu harus bisa sama-sama saling memahami, sama-sama saling tidak menyalahkan ya, berjuang bareng gitu loh. Itu kuncinya. Dan memang kerjasama ini nggak bisa dilakukan sebulan 2 bulan ya. Tapi di sepanjang kalian menjalin hubungan rumah tangga ya, sepanjang itu pula kalian harus bisa saling bekerja sama dengan pasangan. Jadi jangan sampai merasa berat sebelah atau berjuang sendirian ya. Jadi kalau kalian bisa kompak, rumah tangga kalian itu bakal jadi lebih kuat. Untuk kesehatan, ini hati-hati lambung, pencernaan, hormon, stres, kelelahan mental ya. Tubuh kalian itu kasih sinyal, jadi jangan diabaikan. Warna keberuntungan ungu tua, biru tua, hijau zaitun, dan angka keberuntungan 28, 20, 21 ya. Jadi di 2026 ini bukan tahun paling mudah, tapi tahun bagaimana kalian bisa
jujur pada diri sendiri ya, ataupun pada pasangan atau orang lain. Dan kalau kamu berani melepaskan yang mengikat dan mendengarkan suara batin, maka kamu akan keluar sebagai versi yang terbaik, yang lebih kuat, lebih sadar arah hidup ya. Jadi memang di 2026 ini bukan tahun yang mudah ya. Oke, buat kalian yang mau personal reading, konsultasi, curhat, silahkan lakukan personal reading berbayar di kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu menonton tayangan ini, yang selalu memberikan like, share, comment, subscribe, memberikan super thanks, ataupun yang selalu berbelanja ya. Kalian bisa berbelanja di keranjang afiliasi atau di deskripsi, itu ada link-link untuk beberapa item di sana. Jadi kalian bisa langsung masuk dan berbelanja di sana. Oke, para Senen Wage. Sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.